Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah dan ampunan. Salat serta salam marilah kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Adalah Sa'labah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 ayat karena kekikiran dari Sa'labah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sa'labah suatu hari menemui Rasulullah SAW dan meminta untuk didoakan menjadi orang yang banyak harta. Namun Rasulullah SAW menolak permintaan Sa'labah, dan Sa'labah tidak pernah berputus asa. Sekali bertemu kembali dengan Rasulullah SAW, selalu meminta untuk didoakan menjadi orang yang kaya. Sampai pada suatu hari Rasulullah SAW ketika diminta oleh Sa'labah untuk mendoakannya, kembali Rasulullah SAW menolak dan menyampaikan, "Celaka engkau Sa'labah, seandainya sedikit saja harta engkau syukuri, itu lebih baik daripada banyak harta tetapi engkau lupa untuk bersyukur." Mendengar perkataan Rasulullah SAW, Sa'labah masih saja ingin untuk didoakan menjadi orang kaya. Sampai Sa'labah bersumpah, "Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya engkau berdoa dan memohon kepada Allah SWT dan Allah mengabulkan agar aku menjadi orang kaya, maka aku berjanji akan memberikan harta-harta kepada orang yang berhak menerimanya." Mendengar ini Rasulullah SAW memegang janji Sa'labah dan meluluhkan hati Rasulullah SAW untuk mendoakan Sa'labah. Maka Rasulullah SAW mendoakan, "Ya Allah, berikanlah harta dan rizki yang banyak, kekayaan kepada Sa'labah." Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah SAW. Sa'labah diberikan 1 ekor unta dan 1 ekor domba. Begitu senang sekali Sa'labah mendapatkan hadiah dari Rasulullah SAW. Dia urus betul unta dan domba itu sampai menghasilkan susu yang banyak dan dia jual. Begitu perjalanan mengurus unta dan domba-domba itu, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan domba dan untanya menjadi semakin banyak sampai Madinah penuh dengan unta dan domba dari Sa'labah. Sehingga Sa'labah memutuskan untuk berpindah dekat lembah dekat Madinah dengan harapan Sa'labah masih bisa bersama Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah. Berjalannya waktu, Sa'labah semakin sibuk dengan mengurus unta dan dombanya, sehingga pada suatu sore ketika ada perintah dari Rasulullah SAW, sebuah trompet dibunyikan dan berkumpul para sahabat. Tidak lupa Sa'labah pun ikut serta membawa pedang dan untanya untuk ikut bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, yaitu perang Badar. Dan terjadilah peperangan itu. Sa'labah pun ikut bersama di sana, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan
Badar menjadi milik kaum muslimin. Banyak kaum Quraisy yang mati, harta benda ditinggalkan di situ, sehingga Sa'labah melihat ternyata harta benda pun tidak bisa menyelamatkan kaum Quraisy. Tapi ternyata Sa'labah belum bisa mengambil pelajaran dari kejadian di Badar. Sa'labah kembali lagi mengurus domba dan untanya, sampai suatu saat dia hanya berkesempatan untuk sholat berjamaah zuhur dan asar saja. Dan bahkan berjalannya waktu, semakin sibuknya Sa'labah, dia tidak lagi sempat untuk sholat Jumat berjamaah. Melihat ini, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, dan dikabarkan bahwa Sa'labah sudah semakin sibuk dengan hartanya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mendengar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudz amwalihim shadaqatan. Ambillah dari mereka, dari harta-harta mereka, sedekah atau zakatnya. Maka para sahabat ketika itu diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari Sa'labah. Namun ternyata Sa'labah mengingkarinya, tidak mau memberikan zakatnya. Dia menganggap ini hanyalah pajak biasa dan dia tidak mau memberikan pajak itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingkarnya Sa'labah, tidak mau memberikan zakatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lagi 3 ayat sekaligus untuk menambah ayat itu dan memberikan pelajaran kepada Sa'labah, yaitu ayat Taubah, At-Taubah ayat 75, 76 dan 77, yang berisi tentang bagaimana orang yang telah berjanji ketika Allah akan memberikan harta, dia akan menginfakkan dan memberikan hartanya kepada orang yang berhak, namun dia mengingkarinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cap kepada mereka adalah orang-orang yang munafik. Mendengar ini, ketika Rasulullah SAW sampaikan ayat ini kepada para sahabatnya, dan situ ternyata ada kerabat dari Sa'labah. Lalu kerabat tadi menyampaikan kepada Sa'labah, mendengar ayat 3 ayat sekaligus tadi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka Sa'labah kalang kabut, kebingungan, dan bersegera menuju Rasulullah SAW dan ingin memberikan zakatnya. Tapi ternyata Rasulullah SAW menolak zakat Sa'labah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun meninggal, digantikan dengan Khalifah Abu Bakar. Ketika Khalifah Abu Bakar memimpin, Sa'labah pun kembali menghadap Abu Bakar dan menginginkan untuk zakatnya diterima. Namun Abu Bakar adalah orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Dia pun menolak zakat Sa'labah. Berganti setelah Abu Bakar, Umar pun jadi khalifah, dan Sa'labah pun kembali ingin memberikan zakatnya, dan Umar pun menolaknya. Sampai ketika Utsman bin Affan memimpin kekhalifahan, Sa'labah pun kembali menghadap dan ingin memberikan zakatnya, dan dia pun juga ditolak zakatnya. Sampai akhirnya Allah menetapkan azalnya Sa'labah belum sempat berzakat dan belum sempat mensucikan hartanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, zakat adalah wajib bagi kaum muslimin. Zakat mal, zakat fitrah adalah kewajiban kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka marilah di momen bulan Ramadan ini kita tunaikan zakat kita, agar kita bisa mensucikan harta-harta kita dan kita dimasukkan Allah SWT di dalam surganya Allah, dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.